Selamat datang di channel YouTube Sisi Populer. Inilah yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk menyerang Angkatan Laut AS pada 6 Januari 2025. Sebuah kapal induk AS sedang beroperasi di Laut Merah ketika tiba-tiba beberapa kontak bergerak cepat muncul di layar radar mereka. Dengan hanya beberapa detik untuk bereaksi, pelaut AS harus menembak jatuh ancaman ini. Apa yang terjadi setelahnya adalah alasan bagus mengapa Anda tidak boleh mengganggu mereka. Pada pukul 17.40 waktu setempat, kapal perusak rudal berpemandu USS Grally berada sekitar 20 mil dari kapal induk. Ketika melihat beberapa tanda peringatan di radar, sistem komando dan kontrolnya menjalankan sekitar 20 juta kalkulasi dalam waktu 2 detik dan sampai pada satu kesimpulan ancaman rudal sedang datang. Setelah mengonfirmasi bahwa rudal telah diluncurkan, Grally segera membunyikan alarm dan menghubungi markas umum. Sementara pelaut bergegas menuju stasiun pertempuran, kapal memberitahu kapal induk untuk segera menghindar. Dalam waktu sekitar 90 detik, Grally menyalakan dua mesin offline-nya dan mempersiapkan diri dengan kekuatan penuh, meluncur ke arah kapal induk dengan kecepatan 30 knot. Dalam pertempuran ini, setiap detik sangat menentukan antara keberhasilan dan kegagalan, terutama dalam konteks peperangan elektronik. Segera setelah itu, sinyal yang datang dari rudal menunjukkan bahwa mereka adalah dua Charlie 802 yang sedang menuju target. Charlie 802 adalah senjata anti kapal favorit yang memiliki jangkauan sekitar 150 mil. Meskipun merupakan rudal subsonik yang hanya dapat melaju sekitar 610 mph, mereka dilengkapi dengan hulu ledak penembus baja seberat 364 lb. Dengan fitur skimming, Charlie 802 dapat terbang hanya beberapa kaki di atas permukaan air, berusaha untuk tetap di bawah ketinggian minimum radar. Pada jarak sekitar 150 mil, rudal ini akan berada dalam jangkauan rudal SM-2 kapal dalam hitungan detik. SM-2, atau Standard Missile 2, adalah andalan pertahanan udara Angkatan Laut, mampu mencapai kecepatan Mach 35 dan memiliki jangkauan maksimum sekitar 105 mil. Grally baru saja menembakkan dua rudal SM-2 Blok 3 Alpha ke arah Charlie 802. Meskipun Blok 3 Alpha adalah varian yang lebih tua dan kurang canggih, cocok untuk ancaman yang lambat, kapal harus menyimpan rudal SM-2 yang lebih maju untuk ancaman yang lebih berbahaya. Namun, setiap rudal dapat menjadi mematikan jika mengenai targetnya. Setelah menembakkan salvo pertama, radar Grally mendeteksi puing-puing raksasa dengan beberapa bongkahan besar dari rudal yang baru saja ditembak jatuhkan. Untuk memastikan, Grally meluncurkan dua rudal lagi ke arah puing-puing tersebut. Pada pukul 17.57, radar menunjukkan bahwa semua ancaman telah diatasi pada jarak aman 75 mil. Namun, kru tidak punya banyak waktu untuk merayakannya. Pada pukul 18, radar mendeteksi 4 kontak baru yang jauh lebih kecil dan lebih lambat dibandingkan Charlie 802. Setelah menganalisis emisi sinyal, kru menentukan bahwa ini adalah 4 drone serang Shahed 136 yang masuk dengan kecepatan maksimum 115 mph. Meskipun drone ini dilengkapi dengan hulu ledak seberat 50 lb, mereka tidak akan cukup untuk menenggelamkan kapal. Mengingat keterbatasan teknologi drone ini, kapten kapal memutuskan untuk tidak menggunakan rudal untuk menghadapinya. Setelah mengeluarkan rudal senilai $3 juta untuk menghadapi pesawat nirawak seharga $5.000, kapten kapal AS memutuskan untuk menidurkan musuhnya dalam rasa aman. Saat pesawat nirawak mendekati kapal dalam jarak 10 mil, ia mengeluarkan senjata rahasianya. Ketika USS Grally memutar haluan ke arah pesawat tersebut, kapten tidak melakukan tindakan melawan atau melarikan diri. Sebaliknya, ia membuka kedok baterai untuk menembakkan sistem senjata jarak dekatnya, CWIZ. Sistem CWIZ biasanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam pertempuran rudal, tetapi juga efektif untuk menghancurkan pesawat nirawak, helikopter, dan kontak permukaan. Pada jarak 10 mil, radar CWIZ mulai melacak dan mengembangkan solusi kontrol tembakan untuk semua pesawat nirawak tersebut. Ketika mereka mendekati 3 mil, kapten memerintahkan pelepasan baterai, dan pesawat nirawak itu bertemu dengan dinding timah dari peluru 20 mm yang dapat ditembakkan dengan kecepatan 3.000 hingga 4.500 peluru per menit. Setelah terlibat dengan satu pesawat nirawak, hanya dibutuhkan beberapa milidetik untuk menghancurkan sisanya. Dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dibutuhkan manusia untuk menyadari kehadiran mereka, keempat drone itu kini hanya menjadi puing-puing yang mengambang di permukaan air. Dengan konfirmasi keberhasilan, kru memberitahu kapal induk bahwa mereka bisa mundur.
Meskipun para musuh mengklaim telah mengenai kapal USS Truman, rekaman yang dirilis kemudian tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan saat pesawat lepas landas dan mendarat. Namun, meskipun tidak mengalami kerusakan, AS kini telah memberikan pelajaran berharga bagi musuhnya. Sementara tentara yang beroperasi di lapangan berusaha mencari tahu dari mana sebenarnya rudal dan drone tersebut berasal, situasinya tidak semudah yang dibayangkan. Dengan Yaman yang dilanda perang selama lebih dari 1 dekade, banyak individu berkeliaran dengan berbagai senjata, dan tidak semuanya adalah musuh. Memisahkan pejuang pemberontak dari pasukan pemerintah dan pasukan Saudi menjadi tantangan tersendiri. AS mengandalkan teknologi canggih untuk memperbaiki posisi mereka. Di sini, satelit berperan penting. Meskipun satelit sering dianggap hanya untuk membantu GPS dan komunikasi global, mereka juga memiliki tujuan yang lebih canggih. Misalnya, gambar termal yang dihasilkan oleh Badan Geospasial dan Badan Intelijen Pertahanan dapat mendeteksi perbedaan suhu hingga 27 derajat Fahrenheit di wilayah gurun yang dingin. Gambar tersebut menunjukkan area dingin di luar pusat populasi besar. Di wilayah ini, aktivitas bawah tanah, seperti penyimpanan senjata oleh musuh, dapat terdeteksi dengan jelas. Namun, AS tidak bisa begitu saja menghapus area tersebut hanya berdasarkan satu gambar termal. Disinilah dua pesawat berperan, MQ-9 Reaper dan RC-135. Meskipun Reaper dapat dipersenjatai, dalam misi ini pada tanggal 7 Januari, kedua pesawat itu sibuk mengonfirmasi area yang ditunjukkan oleh satelit, dengan Reaper terus berpatroli di atas target. Ia mengambil foto selama misi yang berlangsung 27 jam sebelum kembali ke lapangan udara di Djibouti. Foto-foto tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan dari ketinggian 50.000 kaki, terlihat serangkaian pintu masuk dan terowongan bunker bawah tanah. 30 personel pesawat mengoperasikan peralatan pengumpulan sinyal canggih yang mendukung foto-foto ini, mengungkapkan komunikasi milik musuh mengenai lokasi dua fasilitas penyimpanan rudal yang kini terpasang kokoh. Sekitar pukul 2 waktu setempat pada tanggal 8 Januari, kapal USS Harry S. Truman, USS Grally, dan USS Carney bersiap untuk meluncurkan apa yang bisa digambarkan sebagai simfoni kematian. F-18 Super Hornet meraung dari dek Truman, sementara awak kedua kapal perusak menyelesaikan rencana peluncuran rudal Tomahawk. Jika semuanya berjalan lancar, kedua fasilitas penyimpanan itu akan diledakkan dengan rudal Tomahawk beberapa menit sebelum membuka jalan bagi bunker boosters untuk melewatinya. Dengan kecepatan sekitar 600 mph, F-18 membutuhkan waktu 30 menit untuk menempuh jarak 300 mil ke target. Mengingat kecepatan sekitar 550 mph, rudal Tomahawk akan tiba sekitar 3 menit lebih lambat daripada F-18. Tepat pada pukul 25 pagi, Grally dan Carney menembakkan rentetan 6 Tomahawk, masing-masing dengan jeda 12 detik. Rudal-rudal ini mengikuti titik jalan yang telah direncanakan sebelumnya, yang ditentukan oleh para perencana di markas. Titik jalan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketinggian medan, jangkauan radar musuh, dan data lingkungan. Tomahawk meluncur dengan cepat mengikuti jalur yang telah ditetapkan, siap untuk melaksanakan misi mereka. Namun, jika Anda melihat Tomahawk ini dalam penerbangan, ketinggiannya terus berubah. Ini berkat teknologi yang disebut Turcom, singkatan dari pencocokan kontur medan. Turcom memungkinkan Tomahawk untuk menghindari pegunungan di sepanjang jalurnya. Dengan menggunakan altimeter internal, rudal dapat mengukur jarak ke tanah secara real-time, menjaga ketinggian hanya 50 hingga 80 meter di atas permukaan. Rudal ini dapat melakukan ini sepanjang jangkauan operasionalnya yang mencapai sekitar 1.000 mil laut. Tapi bagaimana Tomahawk tahu kemana harus pergi? Disinilah alat canggih lainnya, yang dikenal sebagai Digital Scanning Matching Area Correlation, DMAC, berperan. Sistem ini memungkinkan gambar satelit dari area di sepanjang jalur rudal untuk diunggah ke perpustakaan misi. Saat rudal melaju, ia terus-menerus mengambil gambar dan membandingkannya dengan perpustakaan tersebut. Jika ada kecocokan, rudal tahu bahwa ia berada di jalurnya. Dengan cara ini, para pencipta DMAC berhasil meningkatkan akurasi rudal hingga 90%. Malam itu, tepat pukul 2.38, Tomahawk menghantam bunker, mengeluarkan hampir 1.000 pon bahan peledak dengan setiap tembakan. Dalam hitungan menit, pintu masuk bunker terbakar dan mengeluarkan asap di malam hari, memberikan sinyal kepada pilot F-18 untuk melakukan serangan akhir. Saat Anda melihat F-18 ini, Anda akan memperhatikan bahwa di bawah setiap sayap terdapat dua bendungan J
dan di sebelah badan pesawat terdapat POD silinder yang disebut ASQ-228 atau POD penembak jitu. POD ini akan membuat musuh mengalami hari yang sangat buruk. Tujuan dari POD penembak jitu adalah untuk memandu senjata ke target dengan memancarkan sinar laser terarah. Ini memungkinkan bom seri GBU untuk diarahkan langsung ke sasaran. POD ini juga dapat memberikan koordinat GPS, sehingga pilot dapat mengunci target dan melepaskan senjatanya. Mereka menyaksikan POD penembak jitu membimbing bom tepat ke lubang yang dibuat oleh Tomahawk. Serangan ini berlangsung langsung dan, meskipun angka korban musuh tidak diungkapkan, kita tahu bahwa dua kawah besar kini menggantikan dua fasilitas penyimpanan senjata. Serangan tersebut menyebabkan setidaknya 10 ledakan sekunder dari sekitar 30 hingga 50 rudal jelajah musuh yang meledak. Meskipun serangan ini berhasil menghentikan ancaman dari musuh selama sekitar 6 minggu, ini menjadi pengingat lain mengapa mereka sebaiknya tidak menyentuh kapal untuk saat ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel YouTube ini.